Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini saya akan memberi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini saya akan memberi penjelasan mengenai struktural equation modeling. Tapi pada bagian ini saya tekankan pada uji data atau uji asumsi klasik sebelum dilakukan analisis sum. Dalam contoh pada malam hari ini kita akan menganalisis uji data asumsi klasik untuk analisis data struktural equation modeling, yaitu contoh kita adalah dalam penelitian di bidang teknik sipil, tepatnya tentang pemilihan moda transportasi di suatu kota, di mana dalam uji data atau data yang kita uji dalam 4 hal, yaitu pertama, uji normalitas data. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apakah fungsi uji data asumsi klasik ini. Jadi uji data atau asumsi klasik ini dilakukan sebelum kita menganalisis data dengan suatu analisis tertentu yang biasanya dengan analisis parametrik. Jadi tujuannya adalah apakah sifat data penelitian kita ini telah memenuhi syarat untuk dianalisis data secara parametrik atau tidak. Jika ternyata dalam hasil pengujian data ini, data kita tidak memenuhi syarat untuk dianalisis data parametrik, artinya tidak memenuhi syarat asumsi klasik, maka kita tidak boleh menganalisis data dengan analisis parametrik, tapi harus kita lakukan analisis non-parametrik. Atau jika kita tetap ngotot harus melakukan analisis data dengan parametrik, maka kita harus melakukan transformasi data sehingga data kita memenuhi syarat uji asumsi klasik ini. Tapi saya tekankan, jika setelah dilakukan transformasi data juga tidak dapat hasilnya tidak dapat memenuhi syarat dari asumsi klasik ini, maka saya katakan data kita tidak bisa dianalisis dengan parametrik. Dalam hal ini yaitu dalam analisis struktural equation modeling, bahwa suatu data yang parametrik, analisis parametrik itu kita analisis dengan namanya metode likelihood maximum. Jadi ini kalau data kita parametrik. Tapi kalau data kita dianalisis dengan non parametrik atau data kita tidak memenuhi syarat asumsi klasik tadi, maka kita tidak boleh melakukan analisis data dengan metode likelihood maximum ini. Tapi kita harus mencari metode lain yang non parametrik untuk menganalisis data struktural equation modeling kita. Begitu Bapak dan Ibu-ibu. Jadi analisis data yang akan kita lakukan yaitu berupa kita akan melakukan pengecekan data kita apakah normal atau tidak. Kemudian kita akan mengecek data kita apakah data kita terjadi singularitas, dan yang ketiga apakah data kita merupakan data outlier, dan apakah data kita terjadi multikoloraritas. Jadi uji asumsi klasik yang 4 ini hanya satu yang positif, artinya data kita harus normal. Sedangkan yang kedua, ketiga, dan keempat ini adalah negatif, artinya data kita tidak boleh terjadi yang ini. Kalau seandainya setelah kita uji data kita ternyata positif telah terjadi singularitas, positif terjadi outlier, dan positif terjadi multikoloraritas, maka data kita artinya tidak memenuhi asumsi klasik. Tapi untuk yang pertama, uji normalitas, data kita harus memenuhi normalitas. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, untuk analisis data yang pertama yaitu uji asumsi klasik, uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk menguji apakah suatu variabel data atau satu set data kita dalam suatu variabel penelitian mengikuti pola distribusi normal atau tidak. Jadi data yang baik dalam penelitian adalah harus berdistribusi normal jika kita menganalisis dengan parametrik.
Uji normalitas dapat dilakukan secara univariat dan multivariat. Artinya uji normalitas ini dapat dilakukan secara independen, yaitu masing-masing variabel atau item, dan juga secara multivariat, secara bersama-sama di antara variabel yang ada. Pokoknya ada 5 atau 8 variabel, maka uji normalitas di sini dilakukan sekali jalan, artinya secara simultan. Ya kan, secara simultan, seperti kita melakukan korelasi simultan atau regresi simultan, jadi secara bersama-sama. Namun sekali lagi, jika kita melakukan normalitas secara mandiri-mandiri atau satu-satu, itu namanya uji normalitas univariat. Kemudian dalam hal ini, uji normalitas yang akan kita lakukan adalah metode sequence dan kurtosis. Uji normalitas, jadi hipotesis yang diajukan dalam uji normalitas atau hipotesis statistik yang diajukan dalam uji normalitas ini adalah, yaitu hipotesis pertama variabel berdistribusi normal, dan hipotesis kedua yaitu sebaliknya, variabel atau data dari variabel tidak berdistribusi normal. Kemudian dalam metode statistik pengujian normalitas kali ini adalah kurtosis dan sequence seperti yang telah sebutkan tadi, dengan kriterianya adalah apabila CR atau nilai critical ratio kurang dari 1,96. 1,9 ini adalah tabel Z dari tingkat signifikansi perhitungan 95% atau probabilitas 95% atau tingkat kesalahan 5% adalah nilainya 1,96. Jadi jika nilai CR lebih kecil atau kurang dari 1,96 atau ada mengatakan juga 2 beberapa pakar, maka AO diterima, artinya data kita normal. Jadi CR yang baik untuk suatu data penelitian harus lebih kecil dari 1,96 dan maksimal harus lebih kecil dari 2. Karena jika demikian data kita bersifat normal dan bisa dianalisis dengan analisis statistik inferensial tipe parametrik. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, data yang akan kita analisis adalah berasal dari model struktur secara teoritis yang ini, yaitu ini analisa pemilihan moda transportasi di Kota Tondano. Ini sebagai contoh, ini adalah analisis CFA atau konfirmasi faktor analisis begini. Kemudian ini adalah CFA yang pertama yang masih asli, yang belum dimodifikasi. Makanya di sini didapatkan model yang belum fit, yaitu probability 0,00, harusnya lebih besar dari 0,05. Kemudian RMCA-nya juga 0,05. Kalau RSM saya di sini udah memenuhi syarat, yaitu di bawah 0,08. Jadi yang belum memenuhi syarat di sini syarat utama adalah probabilitas. Probabilitasnya masih 0,0, harusnya 0,05. Jadi artinya ini belum model fit, belum GOF, good of fit, belum memiliki model yang baik karena ini masih analisis yang pertama sebelum dilakukan modifikasi model. Jadi untuk uji data asumsi klasik, maka CFA yang pertama ini yang belum kita apa-apakan atau yang belum kita modifikasi modelnya, ini yang kita uji analisis data atau asumsi klasik tadi yang ada 4, yaitu normalitas, singularitas, outlier, dan multikolinearitas. Begitu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kemudian setelah kita run atau setelah kita gambarkan modelnya begini seperti model teoritis, kemudian data kita masukkan, maka akan dapat model empiris atau model penelitian di lapangan kita. Maka dari sini dapat kita lihat output dari AMOS. Jadi dalam hal ini saya katakan kepada Bapak sekalian, uji normalitas di asumsi klasik dalam penelitian ini kita lakukan dengan instrumen atau aplikasi AMOS. Jadi berdasarkan dari output dari AMOS, maka kita peroleh data sebagai berikut, yaitu pada output assessment of normality untuk mengetahui dari uji normalitas kita. Kemudian data ini supaya lebih mudah kita kopikan ke Excel seperti ini. Jadi inilah data kita, ini ada variabel, ada kolom variabel. Kolom variabel ini adalah kolom variabel kita, yaitu tepatnya ada X1, X2, X3, X4, dan X5, dan seterusnya sampai Y6.
Karena kita dalam contoh ini yaitu kita terdiri atas penelitian kita terdiri atas beberapa variabel, tepatnya yaitu 1, 2, 3, 4. Tepatnya yaitu terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 variabel. Jadi ini tadi output yang keluaran tadi ada X1, ada X2, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan Y6. Seperti yang ditunjukkan dalam output OAMOS ini yang telah kita letakkan di Excel. Jadi di sini dapat kita tinjau dari kriteria tadi, yaitu kriteria tadi yang telah saya bacakan tadi, bahwa jika CR dari sequence atau kurtosis ini lebih kecil dari 1,96 atau 2 maksimal, itu maka data dikatakan normal. Jadi ya sekarang kita cek Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai dari CR sequence ataupun CR kurtosis ini harus lebih kecil dari 1,96. Kalau ada nilai lebih besar dari 1,96 adalah dikatakan data kita tidak normal. Untuk melihat CR di sini, di kolom-kolom ini setiap variabel CR setiap variabel ini adalah untuk mengetahui uji normalitas secara univariat. Sedangkan untuk menganalisis data normalitas secara multivariat, kita lihat di rangkumannya ini atau di bagian bawah ini, yaitu bagian mean atau rata-rata. Di sini dapatkan kurtosis 278.299 dengan CR dari kurtosis adalah 29,401. Jadi kita mulai dari univariat dulu. Jadi yang saya kasih warna merah ini Bapak Ibu sekalian, ini menandakan CR, nilai CR lebih besar dari 1,96. Jadi tidak normal yang merah ini. Jadi item Y6 kelima atau variabel Y6 item kelima ini tidak normal. Kemudian Y64 artinya variabel ke-6 Y6 item keempat tidak normal. Kemudian seterusnya kalau dilihat dari CR kurtosis. Namun jika dilihat dari CR sequence ternyata data ini normal. Jadi kita tinggal mau mengambil berapa kriteria. Jika cuman kriteria CR dari sequence, maka data ini normal. Data yang Y6, Y5, Y6 ini, yaitu Y6 5 sampai Y6 1 ini normal. Namun jika kita berpatokan pada CR kurtosis Bapak Ibu sekalian, maka data kita tidak normal. Jadi bagaimana pengambil kesimpulan jika sebagian normal dan sebagian tidak? Bagaimana kita mengambil kesimpulan? Maka kita dapat katakan data yang ini, yaitu Y6 ini, bisa dikatakan normal dan bisa dikatakan tidak, tergantung dari kelonggaran atau tergantung dari si peneliti dan tergantung dari dosen pembimbing dan pengujinya. Apakah kita mengambil normal atau tidak normal? Karena ini 50%. Kecuali seperti yang ini, juga ini. Sedangkan yang ini kebalikannya, yaitu CR dari sequence lebih besar dari 1,96 atau tidak normal, sedangkan yang CR kurtosis adalah normal. Jadi kebalikan dari yang atas Bapak sekalian. Jadi ini begitu juga, ini tidak normal, yang ini normal. Jadi bisa kita ambil kesimpulan yang merah-merah ini tidak normal kalau memang kedua-duanya, tapi tidak ada yang kedua-duanya merah, baik yang CR untuk kurtosis maupun CR untuk sequence, tapi sebagian, hanya salah satu. Jadi kalau begini dapat dikatakan normal atau tidak normal, 50-50. Jadi tergantung
si peneliti mau mengambil kesimpulan bagaimana. Kemudian bagaimanakah kesimpulan secara umum dari uji normalitas secara multivariat? Di sini dapat kita lihat nilai kurtosisnya 278.299 dengan CR kurtosisnya adalah 29.401. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa CR dari kurtosis secara multivariat jauh lebih besar dari 1,96. Artinya data ini tidak normal secara multivariat. Begitu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak Ibu sekalian, analisis data atau pengecekan data atau asumsi klasik data penelitian kita yang kedua adalah uji outlier data, yaitu maksudnya uji outlier ini adalah untuk mengetahui data-data yang sifatnya atau bentuknya atau besarannya jauh lebih besar atau tidak bisa ditolerir dengan rata-rata data lainnya, tolerir oleh statistik. Jadi menurut klien 2011, yang dimaksud dengan outlier ini adalah representation test. Jadi sebuah subjek yang memiliki skor jauh dari rata-rata, besarannya jauh dari rata-ratanya, different from all the other in a particular set of data. Jadi satu set data itu memiliki hampir kesamaan dari besaran data yang disebut dengan mean, ya kan? Kemudian ada subjek atau case tertentu yang memiliki skor yang menyimpang dari itu bisa lebih besar secara signifikan atau lebih kecil secara signifikan dari mean atau rata-rata dari satu set data tadi. Ini maksudnya yang secara ekstrem disebutkan oleh klien, yaitu besaran skor dari subjek has an extreme score on a single variable. Jadi ada skor yang ekstrem, baik lebih besar atau lebih kecil ekstremnya gitu Bapak sekalian dari mean atau rata-rata satu set data, maka itu disebut dengan outlier. Maka data penelitian yang baik harus tidak ada outlier, baru bisa dianalisis dengan analisis parametrik. Soalnya akibat dari data apabila banyak outlier maka akan mempengaruhi normalitas data. Jadi data akan tidak normal, kemudian dalam uji validitas dan reliabilitasnya juga akan terganggu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimanakah kita memeriksa outlier ini, data outlier ini dalam program AMOS? Maka kita harus melakukan pemeriksaan masing-masing case atau subjek. Jadi setiap subjek atau setiap orang dalam responden kita periksa skornya berapa. Jadi kita periksa. Jadi pemeriksaan multivariate outlier menggunakan statistik Mahalanobis distance atau MD dalam AMOS. Kemudian pemeriksaan dilakukan setiap responden dengan mengacu pada uji chi-square. Jadi Bapak sekalian, uji outlier dalam AMOS adalah bergerak pada jenis uji chi-square, yaitu nanti kita bandingkan berapa chi-square tabelnya berdasarkan besar probabilitas. Jadi probabilitasnya di sini ditetapkan 0,001 atau 0,05, tapi kita pakai yang moderat saja yaitu 0,01. Kemudian berdasarkan jumlah item kita di sini ada 40 Bapak-bapak sekalian. Jadi 40 adalah item-item ini. X1 terdiri atas 5 item, X2 5 item, jadi ada 8 variabel yang memiliki sama-sama 5 item. Jadi jumlah item total adalah 5 kali 8 variabel sama dengan 40 item. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kriteria penentuannya yaitu kita bisa melihat kolom P2, yaitu apabila pada kolom P2 dari output AMOS bila nilainya kurang dari 0,01 maka dikatakan data tersebut adalah bukan outlier. Artinya data tersebut bagus untuk dianalisis secara parametrik. Tapi sebaliknya apabila dalam kolom P2 itu data kita sebaliknya, saya ulangi Bapak Ibu sekalian, menurut Ullman, menurut Tabarnik dan Fidel tahun 2006, dalam Ullman tahun 2006,
bahwa dikatakan Mahalanobis distance is distributed as a chi-square with degree of freedom equal the number of measured variable. Seperti saya sebutkan tadi bahwa Mahalanobis ini adalah bergerak dalam analisis chi-square berdasarkan degree atau jumlah itemnya. Jumlah item dalam contoh penelitian kita adalah 40. Kemudian multivariate order can be defined a case that is associated with a Mahalanobis distance greater the critical distance specific typical by P kurang dari 0.001. Jadi saya ulangi tadi bahwa saya katakan tadi jika P2 lebih kecil dari 0,02 terbebas dari outlier, tapi sebaliknya menurut Ullman ini bagus sekalian, minta maaf. Menurut Tabarnik-Fiedel dalam Ullman, apabila P2 lebih kecil dari 0,001 maka data tersebut adalah outlier. Begitu ketentuannya bagus sekali. Selanjutnya dalam menentukan data outlier atau tidak dalam AMOS, kita tadi bisa melihat dengan P2. Jika P2 ini lebih kecil nilainya dengan 0,001 maka itu disebut dengan outlier. Dan juga kita bisa melihat pada kolom Mahalanobis distance atau Mahalanobis D atau MD, Mahalanobis square atau MD square. Jadi apabila nilai Mahalanobis square ini lebih besar dari tingkat chi-square tabel yang saya bilang tadi, chi-square tabel berdasarkan dari tingkat probability yaitu 0,01 kemudian jumlah item yaitu sebesar 40, maka nanti akan didapatkan chi-square tabel. Jika Mahalanobis ini lebih besar dari chi-square tabelnya, maka dikatakan data tersebut adalah outlier. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Namun sebaliknya, apabila nilai Mahalanobis ini lebih kecil dari chi-square tabel, maka data tersebut bukan outlier atau datanya telah baik, tidak terdapat outlier untuk analisis parametrik. Begitu Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, dalam program AMOS atau untuk menguji outlier dari AMOS, maka kita lihat output AMOS di bagian sampel kovarian. Jadi tabel kovarian ini Bapak sekalian. Kemudian tabel ini kita copy ke Excel terlebih dahulu, yaitu seperti ini. Kita dapatkan di sini kolom Mahalanobis square, kemudian kolom P2 seperti saya sebutkan tadi. Kemudian dari sini kita lihat probability yang ditetapkan adalah 0,01 berdasarkan Tabarnik dan Fiedel dalam Ullman 2006 tadi. Dengan jumlah item kita adalah tadi 40. Jadi kriteria kesimpulan dengan metode Mahalanobis distance ini yaitu apabila nilai Mahalanobis distance ini lebih besar dari chi-square tabel berdasarkan probabilitas 0,01 dan jumlah item 40, maka disebut data kita telah terjadi atau merupakan data outlier. Dan sebaliknya, jika nilai ini lebih kecil dari 0 dari chi-square tabel, maka data kita bukanlah outlier atau telah memenuhi syarat untuk analisis parametrik. Jadi berdasarkan ini dapat kita lihat yang merah-merah ini adalah lebih besar dari chi-square. Jadi chi-square kita setelah konsultasi dengan tabel chi-square pada jumlah item atau derajat bebas pada derajat bebas atau DF sebesar 40, maka dapat kita dengan tingkat probabilitas tadi 0,01, maka kita dapatkan tabel chi-square adalah 73,40. Jadi data yang baik Mahalanobisnya tidak boleh melebihi dari chi-square tabel ini, tidak boleh melebihi 73 dari 40. Jadi yang merah ini semuanya lebih dari 730, maka dapat dikatakan yang merah ini adalah data outlier atau data yang ekstrim skornya, yaitu pada observation number. Pada observasi number adalah pada subjek dengan nomor 22, subjek nomor 111, 75, 35, subjek nomor 135. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana kita lihat dengan P2-nya?
Kita lihat P2-nya di sini ada beberapa subjek atau case atau responden yang memiliki P2 lebih kecil dari tingkat probabilitasnya, yaitu 0,01, yaitu ini karena 0 jadi lebih kecil dari 0,1. Jadi kalau ini ada 0,01 berarti sama dengan probabilitas, jadi dapat kita katakan ini adalah masih memenuhi syarat. Jadi yang lebih kecil dari tingkat probabilitas itu baru dia syarat atau outlier. Jadi outlier menurut P2 adalah sangat banyak sekali. Ini Bapak Ibu sekalian. Sedangkan outlier menurut Mahalanobis adalah cuman ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi terserah kita mau memutuskan yang mana, apakah kita memakai Mahalanobis atau kita memakai metode P2. Jika kita memakai metode Mahalanobis, maka hanya sedikit data yang outlier. Namun sebaliknya apabila kita memilih metode P2, maka semakin banyak outliernya. Begitu Bapak Ibu sekalian tentang outlier dengan metode AMOS. Kemudian uji analisis data atau pemeriksaan data atau asumsi klasik yang berikutnya adalah uji singularitas. Jadi uji singularitas dalam output AMOS dapat kita lihat pada sampel kovarian. Tadi saya katakan pada uji outlier itu adalah sampel kovarian dari, bukan sampel kovarian dari ini yang di atasnya, yaitu kita lihat pada observation factors from the centroid Mahalanobis distance yang ini. Kemudian untuk melihat output dari uji singularitas, maka baru kita lihat ke sampel kovarian. Jadi output ini kita kopikan dulu ke Excel supaya mudah melihatnya. Jadi ini dia. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah keterangan di bawah tabel kovarian ini. Di sini dapat ada keterangan determinant of sample covariance metric is 0.000. Jadi di sini dikatakan nilai determinant sampel covariance metric adalah 0,00. Jadi bagaimanakah kriteria dari uji singularitas ini? Yaitu kriterianya apabila nilai determinant of sample covariance metric jauh lebih besar dari 0,00, maka data tersebut dikatakan tidak terjadi singularitas atau bersifat valid. Semakin besar atau semakin lebih besar dari 0,00, maka data tersebut akan semakin baik. Artinya data tersebut akan semakin valid dan semakin jauh dari terjadinya singularitas. Jadi apa kesimpulan dari data di atas? Jadi data penelitian ini adalah bernilai determinant of sample covariance matriks sebesar 0,00. Jika kita lihat dengan ketentuan terjadi atau tidak terjadi singularitas, maka data ini telah terjadi singularitas karena data ini memiliki determinant of sample covariance matriks sebesar 0, harusnya lebih besar dari 0 dan semakin besar adalah semakin baik. Jadi kesimpulannya data kita secara singularitas adalah tidak valid. Jadi data kita sebenarnya tidak layak untuk dianalisis secara parametrik atau dengan dianalisis dengan metode likelihood maksimum. Jadi harus dari metode lain. Kemudian lebih penjelasan mengenai ini nanti akan masalah uji asumsi klasik atau uji data yang tidak memenuhi syarat ini dengan dampaknya terhadap analisis data parametrik, dalam hal ini maksimum likelihood atau likelihood maksimum atau yang parametrik lainnya nanti akan saya jelaskan setelah selesai uji data ini. Begitu Pak Sekalian. Jadi ini adalah uji singularitas. Kita berlanjut kepada uji data berikutnya. Bapak-bapak, Ibu sekalian, untuk melihat uji multikoloritas. Multikoloritas adalah adanya saling berkorelasi antara variabel independen atau variabel bebas, namun dalam struktural equation model variabel bebas tersebut sebagai variabel eksogen. Jadi dalam suatu analisis sum, maka baru bisa dilakukan analisis parametrik atau metode maksimum likelihood dan likelihood maksimum, maka tidak boleh terjadi korelasi antara sesama variabel bebas atau variabel eksogen. Jadi yang dimaksud dengan variabel bebas dalam contoh penelitian ini adalah
ini BP dan CT, biaya perjalanan dan CT ini ditandakan dengan tanda panah 2 saling mana, ini adalah korelasi. Sedangkan saya sebutkan kemarin kalau tanda panah antar parabolaten ini yang tanda panah tunggal ini adalah menandakan ada pengaruh atau secara kausal atau hubungan kausal. Sedangkan ini adalah hubungan korelasi antara BP dan CT karena 2 tanda panah. Jadi seharusnya dalam uji data ini tidak boleh korelasi. Jadi bagaimanakah kriteria untuk menarik kesimpulan dalam uji korelasi untuk mengetahui ada tidaknya korelasi BP dan CT, yaitu nilai P value-nya tidak boleh lebih kecil dari 0,05, karena apabila nilai P value dari R korelasi lebih kecil dari 0,05 maka sama dengan nilai R hitung dalam penelitian ini antara BP dan CT akan lebih besar dari nilai R tabelnya. Jadi kalau R hitung lebih besar dari R tabel, atau sebaliknya jika P value atau signifikansinya hitung lebih kecil dari 0,05 maka itu terjadi korelasi, artinya begitu Bapak sekalian. Jadi seharusnya P value atau signifikansi hitungnya adalah lebih besar dari 0,05 atau R hitungnya lebih kecil dari R tabel, baru dikatakan tidak terjadi multikolonaritas dalam data kita. Mari kita cek bagaimanakah output dari Amos-nya. Jadi untuk melihat dari uji multikoloritas maka kita menuju ke estimate skalar, kemudian pada menu kovarian akan kita dapatkan tabel seperti ini. Kemudian tabel seperti ini akan kita pindahkan ke Excel. Maka hasilnya seperti ini Bapak sekalian, ada kolom estimate, kemudian ada SE, standar error, critical ratio, ini P value saya sebutkan tadi, kemudian ini label. Kemudian kita tadi akan melihat korelasi antara parabol bebas atau parabol eksogen kita antara BP dan CT, yaitu ini yang merah, yaitu BP biaya perjalanan berkorelasi dengan korelasi CT sebesar 0,29. Jadi estimate ini adalah nilai R hitung, saya bilang tadi Bapak sekalian. Kemudian nilai P value-nya ini atau signifikansi hitung adalah bintang 3. Jadi bintang 3 ini artinya adalah signifikan pada tingkat probabilitas 0,001. Jadi artinya nilai P value dari BP dan CT di sini adalah lebih kecil dari 0,01. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa P value di sini lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian sebaliknya, maka jika kita cek dengan R tabel ini pasti nilai estimate atau R estimate ini sebesar 0,29 ini akan lebih kecil daripada P tabel, karena di sini sudah jelas P value-nya adalah lebih kecil. P value-nya adalah lebih kecil dari P value-nya adalah lebih kecil dari 0,05. Bapak-bapak dan ibu sekalian, dari data kita ini dapat kita simpulkan bahwa data kita telah terjadi multikolonaritas, ditandakan dengan telah terjadinya korelasi antara BP dan CT sebesar 0,29 dengan taraf signifikansinya yaitu bintang 3 atau lebih kecil dari 0,01 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian terjadi korelasi BP dan CT, dengan kesimpulannya adalah data penelitian kita terjadi multikoloritas. Jadi kesimpulannya dalam penelitian ini Bapak Ibu sekalian, dalam contoh penelitian ini Bapak Ibu sekalian, dari keempat uji data asumsi klasik ini tidak ada yang memenuhi syarat satupun, yaitu kecuali pada uji singularitas dan outlier tadi ada sebagian yang memenuhi syarat. Tergantung kita mau memilih metode mana tadi. Jika kita memilih salah satu metode maka itu akan selamat, yaitu hanya sedikit yang tidak terjadi singularitas.
dan sedikit yang tidak terjadi outlier. Begitu juga dengan di normalitas, secara umum tadi secara multivariat tidak normal, namun secara univariat hanya sedikit yang tidak normal. Kemudian bagaimana di uji multikoloritas? Dalam uji multikoloritas tadi terjadi multikoloritas, yaitu ditandakan dengan adanya korelasi antara BP dan CT sebagai variabel eksogen dengan tingkat signifikansi bintang 3 atau sangat signifikan dari Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian saya katakan lagi bahwa saya tekankan seharusnya penelitian kita ini masih 50-50 dalam memenuhi syarat analisis data atau pemeriksaan data asumsi klasik kita. Jadi kalau menurut saya data kita ini seharusnya bisa dilakukan dengan parametrik atau maksimum likelihood dan juga bisa dilakukan dengan non parametrik karena data kita separuh-separuh. Itu saya tekankan Bapak Ibu sekalian. Namun dalam hal ini saya katakan data kita pasti bisa dilakukan dengan uji parametrik atau sem parametrik, yaitu dengan metode maksimum likelihood, karena kita di sini akan menggunakan metode pengguguran atau metode trimming. Jadi dalam metode trimming dalam SEM itu akan secara otomatis suatu item-item atau variabel-variabel yang tidak memenuhi syarat dari uji data ini akan tergugurkan dengan sendirinya. Jadi begitu Bapak sekalian. Seperti saya lihat dari contoh ini, maka dari 40 item ini setelah dilakukan metode pengguguran sampai mendapatkan metode yang GOF atau good of fit atau fit yang bagus dalam satu model struktural equation modeling, maka akan cuman bertahan 2 item setiap variabelnya. Dengan demikian dari 40 item hanya tinggal menjadi 2 kali 8, tinggal jadi 16 item. Jadi item-item itulah yang bertahan untuk menciptakan suatu model yang fit dalam struktural equation modeling. Jadi saya katakan Bapak Ibu sekalian, itulah dampaknya kalau kita paksa menganalisis data SEM dari data-data yang tidak memenuhi syarat analisis data atau syarat asumsi klasik. Jadi akan banyak data yang drop atau yang di trimming untuk sampai mendapatkan model yang fit. Jadi begitulah Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, inilah yang disebutkan tadi, dari 40 item hanya tinggal 16 item atau 2 item setiap variabelnya. Kenapa sampai begini terjadi? Kalau tidak begini maka model kita tidak akan dijumpai model yang fit atau GF. Jadi akibat dari data yang banyak melanggar asumsi klasik atau tidak memenuhi syarat uji data tadi, inilah akibatnya. Semakin data melanggar asumsi klasik atau dari uji pemeriksaan data, semakin banyak melanggar itu, maka data kita akan semakin habis karena sistem trimming. Kita sistem pengguguran. Jadi kalau bukan sistem pengguguran, kita sistem mengkorelasikan antar kovarian. Tapi banyak pakar menyebut korelasi antar varian hanya boleh dilakukan pada satu variabel. Varian-varian dalam satu variabel yang boleh dikorelasikan, kalau udah antar variabel tidak boleh. Jadi kemarin saya coba mengkorelasikan antar kovarian. Maksud saya akan mempertahankan dari jumlah item supaya tetap 40 dengan cara saya akalin dengan metode korelasi antar kovarian, itu tetap tidak bisa atau tidak bisa juga mencapai model yang fit. Artinya bahwa pengkorelasian antar kovarian di sini tidak membantu atau kurang signifikan karena sangat parahnya data kita melanggar dari asumsi klasik tadi. Begitu Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi demikianlah Bapak Ibu sekalian tentang uji data atau pemeriksaan data atau uji asumsi klasik dalam sebelum dilakukan uji struktural equation modeling terhadap data penelitian kita. Jadi ada 4 uji analisis data, yaitu uji normalitas, uji outlier, uji singularitas, dan uji multikoloritas.
Maka tadi dapat kita simpulkan yang normalitas secara univariat memenuhi syarat, yang multivariat tidak memenuhi syarat. Kemudian yang outlier hanya sebagian kecil yang terjadi outlier dalam metode Mahalanobis, dan dalam metode P2 agak banyak yang tidak memenuhi syarat atau banyak yang terjadi outlier. Kemudian dalam singularitas hanya sebagian kecil saja yang tidak memenuhi syarat atau yang telah terjadi singularitas. Kemudian dalam multikoloritas maka data kita terjadi multikoloritas karena telah terjadi adanya hubungan yang signifikan antara X1 dan X2 atau variabel eksogen kita, yaitu PP biaya perjalanan dan CT atau jarak tempuh. Demikianlah Bapak Ibu sekalian contoh pengujian data atau pemeriksaan data atau uji asumsi klasik untuk bidang penelitian teknik sipil. Dalam contoh ini adalah pemilihan moda transportasi. Untuk kurang dan lebih saya minta maaf jika ada yang belum tuntas atau masih mengganjal atau yang kurang paham, bisa menghubungi saya di nomor 0853 76995739. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.